Di episode sebelumnya, setelah Guo Jing dan Huang Rong mengetahui kalau Raja Zhao akan pergi ke dinasti Song untuk mengambil wasiat Yu Fei, mereka memutuskan untuk mendahului Raja Zhao sebelum benda tersebut jatuh ke tangannya. Sialnya, Guo Jing harus membayar mahal semua itu ketika racun barat kini berada di pihak Raja Zhao untuk membantunya, di mana Guo Jing mengalami luka serius akibat pertarungannya dengan racun barat dan dikhianati oleh Wan Yan. Sementara itu, Wan Yan juga menghabisi Ouyang setelah melecehkan Nianxi di depan matanya. Dia menguburkan jasad keponakan racun barat tersebut di belakang rumah untuk menghilangkan jejak di mana dia justru menemukan tongkat khas milik sekte pengemis. Sementara itu, Raja Zhao yang sudah sampai di kediaman Qianren untuk meminta kepadanya membantu mencari wasiat Yu Fei. Tidak hanya itu, dia juga meminta kepada Qianren untuk menghabisi utusan dinasti Mongol dan membuat berita seolah-olah itu adalah ulah orang-orang dari dinasti Song, di mana hal itu bertujuan untuk memecah rencana aliansi dinasti Song dan dinasti Mongol. Di sisi lain, diperlihatkan racun barat yang sedang dibuat sibuk oleh bocah tua nakal saat sedang mencari wasiat Yu Fei di istana. Mereka tidak sengaja dilihat oleh iblis sesat yang mempertanyakan kenapa Botuna masih hidup yang padahal sebelumnya telah dikabarkan meninggal oleh 4 penjaga kerajaan. Sayangnya sebelum sempat menjawab mengenai kabar Huang Rong, bocah tua nakal justru pergi dengan alasan menjemput pengemis utara yang masih berada di istana. Sehingga iblis sesat pun justru termakan kata-kata racun barat dan bekerja sama dengannya. Di tempat lain, diperlihatkan aliansi 7 pendeta yang sedang berkumpul untuk merayakan kerjasama antara dinasti Song dan Mongol. Tidak hanya itu, mereka juga membahas tentang iblis sesat yang menyalahkan Guo Jing atas kematian Huang Rong, di mana beliau berniat menuntut balas kepada 6 pendekar Jianan. Saat itulah, mereka menduga kalau kejadian ini kemungkinan ada kesalahpahaman sehingga membuat iblis sesat percaya dengan rumor tersebut. Di tengah obrolan itu, mereka dikejutkan dengan celetukan seseorang yang tidak lain adalah Qianren. Dengan gayanya yang sok hebat dan berperan seolah-olah seperti seorang master bela diri, dia memberitahu kalau senior mereka yaitu bocah tua nakal telah meninggal dihabisi oleh iblis sesat. Dia mengungkapkan bahwa iblis sesat sengaja melakukan hal itu karena bocah tua nakal telah membantu Guo Jing melarikan diri setelah menghabisi Huang Rong. Pernyataan itu pun otomatis memicu kemarahan aliansi 7 pendeta di mana mereka berniat mencari keberadaan iblis sesat untuk menuntut balas. Tanpa mereka sadari, semua itu hanyalah omong kosong Qianren untuk mengadu domba antara 7 aliansi pendeta dan iblis sesat. Mereka kemudian mendatangi sebuah rumah setelah mendapat kabar dari Sisri yang berkata kalau iblis sesat berada di sana, di mana mereka justru bertemu dengan Wan Yan dan Nianxi. Di sini, amarah mereka pun semakin menjadi ketika Wan Yan memberitahu kalau Guo Jing telah meninggal dihabisi oleh iblis sesat seperti Botuna. Faktanya, semua itu sengaja Wan Yan lakukan untuk membuat gurunya percaya kalau dirinya telah bertobat dan meninggalkan statusnya sebagai pangeran dinasti Jin. Namun tanpa diduga, yang datang bukanlah iblis sesat melainkan Mei Chao Feng yang juga mendapat pesan dari iblis sesat untuk memburu 6 pendekar Jianan, di mana otomatis hal itu membuat adu mekanik di antara mereka pun terjadi. Hal itu tentu saja langsung dimanfaatkan oleh Wan Yan untuk melarikan diri menghindari kekacauan tersebut. Di sisi lain dalam pertarungan itu, Mei Chao Feng mengecap aliansi 7 pendeta sebagai pengecut yang beraninya main keroyokan apalagi lawannya mohon maaf tunanetra. Sehingga walaupun Mei Chao Feng sudah all out mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tetap tidak mampu meruntuhkan formasi pedang bintang aliansi 7 pendeta warisan dari Dewa Pusat.
Untungnya, iblis sesat muncul tepat waktu untuk menyelamatkan Mei Chaofeng disusul kedatangan racun barat, di mana kemunculan mereka berdua secara berbarengan justru membuat aliansi tujuh pendeta menganggap bahwa iblis sesat benar-benar telah menjadi musuh mereka. Sebenarnya, beliau memiliki kesempatan untuk menjelaskan kalau Botuna belum meninggal, tapi ketika seseorang telah dikuasai oleh amarah, penjelasan apapun tidak akan merubah situasi sehingga iblis sesat sengaja menerima tantangan dari aliansi tujuh pendeta. Di sini diperlihatkan perbedaan kekuatan yang benar-benar signifikan antara salah satu master top global dengan pendekar biasa, di mana pertahanannya mampu dengan mudah menahan serangan 7 orang sekaligus. Tidak cukup sampai di situ, beliau juga memperlihatkan bagaimana ketenangan dari seorang master top global ketika melawan musuh, sampai pada akhirnya iblis sesat menyelesaikan pertarungan tersebut setelah Mei Chaofeng menggunakan tubuhnya sebagai tameng ketika racun barat diam-diam berniat mencelakai iblis sesat dari belakang, di mana hal itu membuat Mei Chaofeng meninggal tidak lama setelahnya. Kondisi itu pun semakin membuat iblis sesat dipandang sebagai musuh besar aliansi tujuh pendeta setelah tidak sengaja menghabisi salah satu dari mereka, yang padahal semua itu adalah ulah racun barat yang telah berhasil menghasut aliansi tujuh pendeta. Meskipun begitu, sadar kalau mereka tidak akan bisa berbuat banyak, mereka memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Malam harinya, alih-alih melarikan diri untuk sementara, diperlihatkan 6 pendekar Jianan yang telah tiba di tempat persembunyian Guo Jing dan Huang Rong untuk menemui iblis sesat demi menyelesaikan masalah yang terjadi. Awalnya, mereka sempat mencoba untuk menjelaskan dengan baik-baik permasalahan yang terjadi. Namun setelah kematian Mei Chaofeng, di mana ke-6 pendekar Jianan juga ikut bertanggung jawab karena Mei Chaofeng buta akibat ulah mereka, iblis sesat yang murka pun langsung meluapkan emosinya dengan membolak-balikan ke-6 pendekar Jianan seolah-olah mereka hanyalah mainan. Dalam kondisi terdesak itulah, Guo Jing yang sedari awal melihat dari dalam dan mengetahui akar permasalahannya, dia terpaksa keluar untuk menengahi mereka dan terpaksa harus merasakan serangan dari iblis sesat. Hingga akhirnya iblis sesat menurunkan emosinya ketika melihat Huang Rong masih hidup, yang hal itu cukup membuktikan kalau perkataan racun barat adalah hoax, di mana beliau kemudian memberikan sedikit tenaga dalamnya kepada Guo Jing untuk menyembuhkannya sebagai bentuk rasa bersalah. Hal itu secara tidak langsung sekaligus menunjukkan bahwa dia telah merestui Huang Rong bersama dengan Guo Jing. Setelah itu, Guo Jing dan Huang Rong membawa iblis sesat ke ruangan tersembunyi untuk memberitahu bahwa murid pertamanya telah meninggal setelah dikepung oleh pasukan istana dinasti Song, di mana dia meninggalkan seorang putri yang kini hidup sebatang kara, dan tepat seperti apa yang diduga, anak yang dimaksud adalah gadis aneh yang memiliki nama asli Betty. Mengetahui hal itu, iblis sesat pun memutuskan untuk merawat dan membawanya pulang ke Pulau Bunga Persik demi keselamatan keturunan dari murid pertamanya tersebut. Keesokan harinya, Guo Jing dan 6 pendekar Jianan memutuskan untuk berpisah, di mana mereka akan kembali berkelana, sementara Guo Jing dan Huang Rong berniat mencari keberadaan Wan Yan untuk mengambil kembali tongkat milik pengemis utara sebelum acara pertemuan anggota sekte pengemis yang akan diadakan bulan depan. Sementara itu, Wan Yan dan Nianxi setelah melarikan diri dari kekacauan yang terjadi tempo hari, di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba dihampiri oleh anggota sekte pengemis setelah melihat tongkat pemukul anjing milik pengemis utara yang dibawa oleh Wan Yan. Saat itulah, dia kemudian memainkan perannya seolah-olah telah diberi kepercayaan oleh pengemis utara, dan benar saja, para anggota sekte pengemis pun langsung percaya kalau Wan Yan adalah utusan dari pengemis utara yang diberi amanah untuk menemui para tetua sekte dan menjelaskan masalah tentang keberadaan pengemis utara yang telah menghilang dalam beberapa bulan terakhir. Tanpa sepengetahuan Nianxi,
Wan Yan kemudian mengirim surat kepada Raja Zhao yang berisi tentang keberhasilannya mendapatkan tongkat pemukul anjing milik Sekte Pengemis, sehingga dia mendapatkan kepercayaan dan berniat menggunakan benda tersebut untuk mengambil alih seluruh Sekte Pengemis. Hal itu pun otomatis membuat Raja Zhao senang karena seperti diketahui, masalah terbesar dinasti Qin bukan hanya melawan dinasti Song, tapi juga Sekte Pengemis yang selalu menjadi penghalang beberapa lini bisnis mereka. Saat itulah, Qianren sebagai partner bisnis lalu berjanji akan membantu dinasti Qin semaksimal mungkin jika Wan Yan berhasil menundukkan Sekte Pengemis yang selama ini juga menjadi kompetitor mereka. Mendengar hal itu, Raja Zhao pun meminta kepada Qianren untuk ikut menghadiri acara pertemuan anggota Sekte Pengemis setelah dia menghabisi utusan dari dinasti Mongol. Kembali ke Guo Jing di tengah perjalanan mereka menuju ke tempat Sekte Pengemis, Guo Jing mendengar elangnya meminta bantuan di mana ternyata Qianren bersama 4 penjaga kerajaan dan pasukannya telah berhasil menangkap utusan dinasti Mongol yaitu Guru JB Tolui dan Putri. Dan ketika Qianren menyuruh pasukan dinasti Jin untuk mengeksekusi mereka, Guo Jing muncul di saat yang tepat untuk menyelamatkan Putri dan yang lainnya. Tidak butuh waktu lama, kerjasama Guo Jing dan Huang Rong pun berhasil melumpuhkan para pasukan dinasti Qin dengan mudah. Saat itulah 4 penjaga kerajaan kemudian meminta bantuan Qianren untuk maju melawan mereka. Namun hal itu sama sekali tidak membuat Huang Rong takut karena seperti diketahui, Qianren bukanlah seorang ahli master bela diri melainkan hanya seorang pembual yang bersandiwara. Di tengah pelariannya, Qianren tiba-tiba dihadang oleh iblis sesat yang mengenalinya sebagai seorang master bela diri dari wilayah selatan yang pernah menghancurkan sebuah sekte sendirian. Ucapan beliau itu pun sempat membuat Huang Rong bingung kenapa ayahnya menyebut Qianren sebagai master bela diri yang padahal ilmu bela dirinya tidak lebih bagus dari anak SMP. Saat itulah Qianren beralasan kalau sekarang dirinya sedang fokus berlatih untuk kompetisi di Gunung Huasan, di mana dia pun memutuskan untuk melimpai iblis sesat demi menghemat tenaga dalamnya. Sementara itu, Guo Jing dan yang lainnya kembali terlibat pertarungan dengan 4 penjaga kerajaan. Awalnya, Guo Jing dibuat khawatir ketika mereka menyandra Putri dan menyuruh pasukan Mongol untuk menyerah. Tapi mereka tidak memperhitungkan kalau Guo Jing besar di daratan Mongol dan memiliki chemistry dengan Tolui, di mana sejak kecil mereka berdua mempunyai combo yang tidak pernah diduga oleh para pasukan dinasti Qin. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Wan Yan dan Nian Xiang melihat perselisihan antara sesama sekte pengemis. Gampangnya gini, karena sekte pengemis adalah sekte bela diri paling besar di antara yang lain, mereka justru terbagi menjadi 2 kubu, yaitu kubu bersih, pengemis yang agak setengah-setengah pura-pura pengemis, dan kubu kotor yang benar-benar 100% pengemis, di mana mereka selalu saling berselisih dan Wan Yan memanfaatkan kesempatan itu seolah-olah dia akan menyatukan keduanya dan membuat sekte pengemis kembali solid. Malam harinya, Wan Yan menemui 3 dari total ada 4 tetua sekte pengemis untuk memberikan tongkat pemukul anjing, seolah-olah itu adalah wasiat dari pengemis utara, dan sebuah kesalahan besar ketika dia justru mengarang cerita kalau pengemis utara telah meninggal dihabisi oleh iblis sesat dan Guo Jing demi menarik simpati para petinggi sekte agar dirinya diterima menjadi bagian dari sekte pengemis. Dan tepat seperti apa yang dia rencanakan, salah satu tetua yang bernama Tetua Peng menjelaskan kalau alasan pengemis utara memberikan tongkat tersebut kepadanya adalah untuk menjadikan Wan Yan sebagai pemimpin sekte pengemis generasi selanjutnya. Awalnya seperti seyogyanya, Wan Yan sempat bertingkah seolah-olah menolak untuk menjadi pemimpin sekte pengemis dengan alasan belum memiliki pengalaman. Namun karena para petinggi sekte memaksa, dia pun akhirnya menerima tawaran tersebut.
Kembali ke Ko Jing dan Huang Rong yang sedang beristirahat di tengah hutan. Saat itulah Huang Rong sempat merasa aneh ketika Semrawang sekilas melihat bayang-bayang tulisan tersembunyi di dalam lukisan misterius yang sebelumnya dia bawa dari tempat persembunyiannya kemarin. Dimana setelah dilihat lebih lanjut, lukisan tersebut ternyata berisi tulisan tentang petunjuk lokasi wasiat Yuve yang berada di puncak Gunung Telapak Besi, sebuah tempat yang sekarang menjadi markas sekte milik Jianren. Keesokan harinya, mereka akhirnya tiba di wilayah sekte pengemis dan memutuskan untuk sementara waktu beristirahat di warung Pujazim sembari menikmati sarapan, di mana tiba-tiba mereka dihampiri oleh salah satu tetua sekte pengemis yang kita panggil saja Tetua Yu, yang tertarik dengan obrolan Ko Jing dan Huang Rong ketika membahas Jianren. Di sini, beliau memberitahu bahwa Jianren adalah sosok master bela diri yang dulunya sangat berpengaruh, di mana beliau telah menarik diri dari dunia luar lebih dari 10 tahun demi mempersiapkan pertandingan di Gunung Huasan. Hal itu pun sempat membuat Ko Jing dan Huang Rong cukup heran karena selama ini Jianren berkeliaran bebas untuk menipu orang-orang. Tidak lama berselang, mereka melihat 3 tetua sekte pengemis lain yang mampir di kedai tersebut, di mana Tetua Yu kemudian menjelaskan kalau mereka bertiga adalah perwakilan dari sekte pengemis bersih, sedangkan dirinya sendirian mewakili sekte pengemis kotor. Sebagai putri dari seorang konglomerat yang selalu berpenampilan bersih dan wangi, Huang Rong sempat memberi saran kepada Tetua Yu untuk paling tidak juga melaundrikan bajunya yang udah semerbak agar terlihat elegan dan berwibawa. Namun hal itu justru menyinggung perasaan beliau yang membuatnya pergi meninggalkan mereka. Saat itulah, Tetua Peng kemudian menghampiri Ko Jing dan Huang Rong untuk memberitahu kalau mereka telah diracuni oleh Tetua Yu, yang ternyata semua itu merupakan tipu muslihatnya untuk menangkap mereka menggunakan genjutsu atau hipnotis, di mana sebelumnya Wan Yan telah mengirim mereka menangkap Ko Jing dan Huang Rong begitu melihat mereka berada di kedai. Dan setelah menggeledah barang-barang milik Ko Jing dan Huang Rong, dia akhirnya juga menemukan lukisan dan menyadari kalau itu merupakan petunjuk tentang lokasi wasiat Yuve. Malam harinya, Wan Yan kemudian segera menyerahkan lukisan tersebut kepada Raja Zhao. Hal itu pun otomatis membuat Raja Zhao full senyum, karena seperti diketahui, puncak Telapak Besi adalah kediaman Jianren yang merupakan rekannya, sehingga mereka bisa mendapatkan benda tersebut dengan mudah. Tidak hanya itu, Wan Yan juga memberitahu kalau sebentar lagi dia akan menjabat sebagai pemimpin sekte pengemis. Dengan begitu, Wan Yan dapat dengan mudah mengendalikan anggota sekte pengemis yang selama ini menjadi penghalang bagi dinasti Jin. Di tengah obrolan tersebut, mereka dikejutkan dengan kemunculan racun barat yang datang ke sana untuk mencari keberadaan Ouyang setelah beberapa hari tidak kelihatan. Sadar kalau dirinya lah yang menghabisi Ouyang, Wan Yan kemudian kembali memutarbalikkan fakta dengan mengatakan kalau Ouyang telah dihabisi oleh Ko Jing, di mana dia bersumpah akan membalaskan kematian Ouyang dengan mengeksekusi Ko Jing hari ini juga pada malam pertemuan sekte pengemis. Singkat cerita, acara pertemuan sekte pengemis di altar utama pun tiba, di mana acara tersebut dihadiri oleh para petinggi dan anggota sekte pengemis yang tersebar di seluruh Blora. Saat itulah sempat terjadi keributan ketika Tetua Peng mengumumkan kalau pengemis utara telah meninggal, dan untuk meyakinkan semua orang, dia kemudian membawa saksi mata yang melihat secara langsung pengemis utara meninggal, di mana orang itu tidak lain adalah Wan Yan. Berbekal lambe turah dan skill berbicara di depan umum, Wan Yan mulai berpidato untuk meyakinkan semua orang dengan bersaksi bahwa dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau pengemis utara dihabisi oleh iblis sesat Ko Jing dan Huang Rong, di mana pernyataan itu pun sempat ditentang oleh Tetua Yu karena tidak percaya jika Ko Jing dan Huang Rong yang merupakan murid pengemis utara sampai tega membunuh gurunya sendiri.
Tidak cukup sampai di situ, situasi kembali memanas ketika Tetua Peng, perwakilan dari kubu bersih, menyatakan bahwa Wan Yan akan segera dilantik menjadi pemimpin sekte pengemis menggantikan pengemis utara. Sementara pihak kubu kotor tidak terima jika Wan Yan diangkat sebagai pemimpin karena pengemis utara telah memberi pesan akan memberikan jabatannya kepada Tetua Yu jika suatu hal terjadi. Namun setelah melihat tongkat pemukul anjing berada di tangan Wan Yan dan itu artinya dia telah mendapat wasiat langsung dari pengemis utara, Tetua Yu pun akhirnya menerima keputusan tersebut dengan legowo. 我等岂敢违背？